Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Sebelum kita pembahasan, saya ingatkan lagi bahwasanya setiap pembahasan nanti sudah di-share di YouTube otomatis. Untuk pengerjaan tolong dihentikan, kalau tidak untuk evaluasi diri sendiri, karena untuk keterkaitan nilai tugas itu sudah ditutup ya, sudah Bapak kasih waktu. Kalau setelah Bapak share untuk video pembahasan itu sudah ditutup. Mohon maaf ya Bapak beritahu berulang kali. Oleh karena itu setiap memperhatikan video pembelajarannya ya, itu masih bisa proses untuk mengerjakan. Kalau sudah di-share waktunya, sudah di-share video pembahasan, nanti anak-anak tidak bisa mengirimkan lagi. Itu saja nggih. Oke, ini pembahasan untuk pembelajaran yang pertama pada subtema yang kedua di tema 1. Langsung saja, ini pelajarannya muatan pelajarannya ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Ini seperti yang ada di LKSmu halaman 43. Perhatikan ciri-ciri berikut. Ini ciri-ciri makhluk hidup mempunyai, maksudnya hewan ya, mempunyai kelenjar susu, tidak mempunyai daun telinga, memiliki penutup tubuh berupa rambut, tidak mempunyai penutup tubuh dari bulu, belalang, dan katak. Nah, termasuk jenis hewan berkembang biak dengan cara ovipar. Ciri-ciri yang dimiliki kedua hewan ditunjukkan oleh angka. Yang namanya ovipar itu O itu bertelur. Nah, O itu bertelur bulat. Belalang dan katak kalau bertelur, kita samakan diri kita ya, untuk mudah mengingat, kita itu termasuk golongan yang beranak ya, tapi kalau Pak Agus tidak bisa beranak ya, nanti yang perempuan atau betina itu. Nah, untuk yang beranak, melihat diri kita punya daun telinga, itu nomor 1 ya. Untuk yang bertelur tidak punya daun telinga, kita punya rambut. Untuk bertelur penutupnya yaitu bulu itu yang gepeng. Kalau rambut itu helai, kalau yang bulu itu kayak gini ya, kayak di bulu ayam lah, kayak gitu. Selanjutnya tidak mempunyai puting susu untuk menyusui ya. Untuk yang bertelur tidak punya, kalau yang beranak punya. Nah, selain itu dia tuh menyusui. Nah, kan keterkaitan. Selanjutnya kalau untuk SMA dulu itu ada kelenjar keringat ya. Kalau untuk SD Bapak baca itu belum ada. Kalau ini secara pengetahuan saja, kalau yang namanya melahirkan itu mempunyai kelenjar keringat. Kalau di yang bertelur itu tidak punya, begitu. Oke, dari yang kita lihat di situ sudah mencakup 1 sampai 4. Mana yang termasuk bertelur? Kelenjar susu salah, ini punyanya mamalia ya, ini salah. Kemudian tidak mempunyai daun telinga, ya betul, tidak mempunyai daun telinga, ini punyanya ovipar. Kemudian memiliki penutup tubuh berupa rambut, ya ini betul, ini berupa rambut, salah. Kemudian tidak mempunyai penutup tubuh ya, betul, tidak mempunyai penutup tubuh dari bulu, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Kok salah semua? Jadi yang betul hanya tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai penutup tubuh dari bisa jadi gini, bahwasanya bulu itu tergolong ovipar juga, tetapi ovipar itu ada yang
mempunyai bulu dan ada yang tidak mempunyai bulu, seperti ular kan tidak mempunyai bulu, ayam mempunyai bulu. Nah, sebagian ular kan ada juga yang bertelur ya. Jadi ada yang mempunyai bulu, ada yang tidak mempunyai bulu. Tapi di sini tidak mempunyai penutup tubuh dari bulu, ya betul, berarti jawabannya adalah 2 dan 4 nih. Nah, jawabannya D. Selanjutnya yang kedua, Filipina dikenal mempunyai potensi pariwisata bahari yang unggul. Kondisi wilayah yang mendukung kegiatan pariwisata bahari di Filipina adalah, kalau bahari itu hubungannya dengan kelautan ya. Jadi ada pantai. Kalau ada pantai itu berarti kalau negaranya itu di tengah pulau, diapit beberapa negara, berarti dia tidak punya pantai. Kalau itu pantainya banyak, berarti dalam pikiran kita itu negaranya banyak di tepian laut atau berpulau-pulau. Nah, di sini yang mengandung kepulauan itu hanya BIM, negara kepulauan. Berarti kalau banyak pulaunya otomatis banyak pantainya. Seperti itu. Karena ini hubungan dengan pariwisata bahari. Komoditas utama negara Laos adalah hasil pertanian. Salah satu pendukung pertanian Laos, bahwasanya Laos itu daerahnya pegunungan dan hutannya lebat. Pegunungan, hutan lebat. Berarti pertaniannya itu kayu ya. Nah, untuk itu daerahnya tersebut pasti membutuhkan aliran sungai. Karena apa? Untuk pengairan pastinya. Oke, jawabannya adalah dilalui aliran sungai Mekong. Kalau tertutup hutan lebat tidak pengaruh. Pendukung itu yang mendukung kesuburannya ya. Ini juga sebenarnya benar, ini tertutup hutan lebat berupa pegunungan, betul. Tetapi yang mendukung adalah ini aliran sungai Mekongnya. Selanjutnya nomor 4, gagasan pokok paragraf tersebut. Ini Pak Agus baca berulang-ulang, ini rada susah ini. Tapi ternyata yang namanya kesimpulan itu bisa berarti sebab akibat. Jadi dari paragraf penjelas kalimat penjelas itu disimpulkan, nah ini menjadi kesimpulan akibatnya yang ini, nah gitu loh. Kalau kita baca di sini, wilayah di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam melimpah. Apa tuh sumber daya alamnya? Ini dijelaskan. Kemudian tiap-tiap sumber daya memberi dampak positif. Nah, dari sini paragraf yang terakhir, kekayaan sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan. Nah, jadi sumber daya alam ini untuk kehidupan ekonomi, meningkatkan melalui kegiatan perdagangan. Jadi sumber daya ini untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Jelas ya? Karena itu membicarakan sumber daya alamnya, terus dan manfaatnya untuk dampaknya itu loh, meningkatkan apa gitu. Jadi ini untuk meningkatkan ekonomi. Selanjutnya nomor 5, informasi penting disampaikan dalam paragraf tersebut masih hubungannya dengan ini ya. Kalau sudah ketemu jangan lari dari sini. Kayak kemarin waktu sudah ketemu kalimat utama, jangan lari untuk mencari gagasan pokok, ya tetap di kalimat utama itu. Informasi pentingnya tetap di gagasan pokok itu. Mana yang mengandung atau kata-katanya sama dengan ini, yaitu ekonomi. Nah, ini dia. Jawabannya adalah C. Ingat seperti itu nggih. Rumusnya kalau kalimat utama sudah ketemu, bahwasanya kalimat utama itu akan dibahas oleh kalimat penjelas. Kalimat selanjutnya dibahas meneh, selanjutnya dibahas lagi, kecuali kalau ada kesimpulan. Lah udah, itu adalah kalimat utama. Kalau tidak ada kesimpulan, kamu cari. Kalau ini tadi Bapak juga bingung. Oh, ternyata ini sebab akibat ya. Jadi disimpulkan di paragraf terakhir.
itu bisa menjadi kalimat utama. Nah, kalau itu dijelaskan terus menerus, itu yang dijelaskan adalah kalimat pertama, berarti gagasan pokok kalimat utama ya ada di pertama. Gagasan pokok pada kalimat utama, informasi penting juga pada kalimat utama atau di gagasan pokok itu. Jelas ya? Berulang kali kita belajar itu, jangan sampai salah lagi. Selanjutnya nomor 1, pada perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi proses apa ya? Generatif. Generatif itu kawin. Ada jantan dan betina. Kalau pada tumbuhan itu ada proses penyerbukan, ada proses pembuahan. Kalau pada hewan hanya pembuahan saja, karena tidak punya serbuk sari untuk jatuh ke kepala putih. Ingat, di tumbuhan ada dua prosesnya, penyerbukan dan pembuahan. Kalau yang di hewan hanya pembuahan. Pembuahannya bagaimana? Bertemunya ini sel apa ini? Dari induk betina berarti ovum, sel telur. Bertemunya sel telur dari induk jantan yaitu sel apa? Sel spermatozoa. Ya, sperma. Gitu. Jelas ya? Jadi ini jawabannya proses pembuahan, bertemunya sel betina namanya sel ovum, ya, sel telur dari induk betina dengan sel spermatozoa dari induk jantan. Jelas ya? Nomor 2, embrio ayam berkembang di luar tubuh induknya. Kok berkembang bagaimana? Karena sudah bertelur, sudah terpisah dari induk, ya. Embrio tersebut mendapat makanan yang di dalam telur itu loh. Kalau keluar sudah jadi anak ayam, masih di dalam itu namanya embrio. Embrio yang kadang belum menjadi, ya, masih kayak buletan, tidak jelas, tidak seperti ayamnya itu. Kalau di dalam pertama kali tidak, ya bentuknya seperti itulah, nanti kalian browsing sendiri ya. Embrio tersebut mendapat makanan dari mana? Kalian makan telur, itu ada putih telur, ada kuning telur. Nah, kuning telurnya protein utamanya itu dimanfaatkan oleh embrio untuk makan, sumber makanannya di dalam telur. Ibarat kalau beberapa hari itu di dalam telur tidak makan, ya mati. Makanya kalau ada istilahnya kopior itu karena kerusakan, ya. Kalau makanannya tidak ada atau rusak, tidak ada yang dimakan, akibatnya mati. Bisa juga dari embrionya sudah mati dari dulunya, atau ya kerusakan di dalam telur itu, seperti itu. Nomor 3, sumber penghasilan utama laos. Nah, tadi Pak Agus bilang Laos, ya, sesuai dengan soal tadi. Laos itu tempatnya pegunungan, betul, hutannya lebat, Sungai Mekong, berarti pengolahan kayu, ya. Ini kayu jawabannya. Selanjutnya, nah ini lagi, ayo jawabannya apa ya? Kalimat utama paragraf terletak di bagian, kalau ini awal, tengah, atau akhir, atau kedua, bebas ya. Kita lihat dulu, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian di negara di kawasan Asia Tenggara. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Kondisi ini terkait dengan adanya kelebihan sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara, antara lain terdapat kawasan. Kondisi ini terkait, ini menjelaskan ya, bukan untuk apa namanya, menyimpulkan ya, menjelaskan lagi yang di kalimat atasnya. Nah, kalau ini bukan kesimpulan, kita lihat yang di atas, sektor yang sangat strategis menumbuhkan perekonomian. Sektornya adalah inilah, berarti kalimat utama ada di awal atau bagian pertama paragraf, ya, di awal ya. Kalau bagian satu paragraf kan kurang keren ya. Ya, yang betul adalah awal paragraf. Oke. Nomor 5, informasi pokok. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utama, diingat gagasan pokok ya di situ, informasi yang di situ. Jangan kamu sudah tahu kalimat utamanya, informasi pokok ada di sini. Wah, salah. Ya tetap ada di situ. Apa tahu hubungannya dengan tadi? Sektor pertanian merupakan faktor
Jadi sini sektornya sektor pertanian ya. Siapa ini? Oke nggih. Betul nggak bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara tumbuh dari sektor pertanian? Nah, betul nggih. Kawasan Asia Tenggara sama. Begitu. Pokoknya kalau sudah tahu kalimat utama, gagasan pokok di situ, informasi pokok juga ada di situ. Lanjut, nomor 1, perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi melalui proses pembuahan. Apa yang dimaksud proses pembuahan tersebut? Pak Agus sudah tadi di atas menjelaskan kalau di tumbuhan itu ada penyerbukan pembuahan, kalau hewan hanya ada pembuahan saja. Nah, bertemunya di hewan itu ya pembuahan itu ya. Di mana itu? Di tumbuhan juga sama, bertemunya juga pembuahan, tapi ada awal kali ada proses penyerbukan. Oke, untuk jawaban nomor 1 itu adalah proses bertemunya atau bersatunya sel kelamin jantan gimana ya, gini ya. Kemudian ini karena telur bentuknya bulat, dengan sel kelamin betina, sel telur atau ovum. Ingat ya, bahasanya sel kelamin jantan itu spermatozoa kalau untuk sel atau sperma ya, kalau untuk sel telur itu ovum, sel betina ya. Kemudian sel kelamin betina maksudnya, kemudian dia itu bersatu. Nah, dari proses ini akan terbentuk yang namanya embrio. Embrio itu masih bakal calon individu baru ya. Yang Pak Agus bilang tadi, nanti bentuknya bagaimana ya, browsing nanti bentuknya beda-beda tiap makhluk hidup, tiap hewan ya, seperti itu. Bapak ulang lagi, apa yang dimaksud proses pembuahan tersebut? Yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sperma atau spermatozoa boleh, kemudian bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau ovum ya. Dan dari proses ini terbentuklah embrio yang berkembang nanti menjadi zigot. Setelah itu dari embrio rada besarnya zigot dan terlahir sebagai individu baru. Nah, seperti itu. Kalau pada manusia sewaktu ibu-ibu itu hamil, ditandai gini, dia pakai itu USG itu kelihatan, oh ini ada bayinya bergerak berarti sehat. Nah, kelaminnya nanti laki-laki apa perempuan nanti dilihat dari beberapa bulan sudah ketahui. Nah, itu perbedaan kalau udah tahu berarti sudah semakin besar. Nah, dari embrio menjadi zigot. Nah, seperti itu. Kalau dalam manusia istilahnya janin. Oke, jelas nggih? Nomor 2. Tulislah perbedaan ciri-ciri hewan ovipar dan vivipar dalam sebuah tabel. Kamu buat tabel. Nomor 1. Kemudian sampingnya ovipar atau vivipar boleh dibolak-balik. Yang penting penjelasannya itu kalau Pak Agus baca jelas, orang lain baca jelas. Ovipar pertama kali kita bedakan untuk telinga. Ovipar tidak punya daun telinga nggih. Kemudian vivipar kalau telinga semua punya, kalau daun telinga. Ovipar tidak punya daun telinga, kalau vivipar punya daun telinga. Kalau ovipar tidak mempunyai kelenjar susu, kalau susu maksudnya kok cucu. Tidak mempunyai kelenjar susu, kalau vivipar mempunyai kelenjar susu. Otomatis untuk ovipar tidak menyusui, kalau vivipar menyusui. Termasuk lagi bahwasanya ovipar itu sebagian ya, tidak semua, atau pada umumnya dia itu mengerami telurnya. Kalau untuk vivipar dia tuh hamil ya, mengalami masa kehamilan. Selanjutnya untuk penutup tubuh ya, penutup tubuh pada umumnya ovipar itu tidak mempunyai penutup tubuh ya, atau sebagian mempunyai penutup tubuh berupa bulu. Ingat, bulu dan rambut beda ya. Kadang orang bilang bulu kucing, itu keliru, harusnya rambut kucing, seperti itu ya, bulu. Kalau untuk vivipar pada umumnya mempunyai penutup bulu berupa rambut ya, seperti itu ya. Ada terkecuali seperti lumba-lumba dan paus
bukan ikan lumba-lumba, bukan ikan paus, tapi paus dan lumba-lumba, seperti itu. Selanjutnya, pada umumnya dia itu ovipar dari reptil, kemudian dari ikan, dari sepanjang burung ya pada umumnya. Kemudian kalau ovipar itu pada umumnya dari mamalia. Kenapa Pak Agus bilang pada umumnya? Karena sebagian besar, ada sebagian kecil ya, hanya satu saja mungkin itu ciri khas tersebut dimiliki oleh ovipar atau vivipar gitu, ada hewan tertentu ya. Selanjutnya nomor 3, jelaskan kondisi geografis wilayah Indonesia yang sangat mendukung kegiatan wisata bahari. Yang pertama, bahari itu apa toh? Bahari itu tadi Pak Agus jelaskan tempatnya dekat dengan pantai wisatanya itu ya. Berarti yang pertama yang mendukung itu karena banyak pulau ya, banyak pulau yang bentuknya beraneka ragam, ada yang memanjang, ada yang bulat kecil, seperti itu ya. Selanjutnya untuk kalimatnya pendek banget, itu penjelasannya intinya itu, nanti penjelasan anak-anak bagaimana intinya di dalamnya ada pulaunya. Ingat ya nomor 3. Nomor 4, jelaskan potensi ekonomi yang dimiliki negara Thailand. Nah, Thailand, ingat dulu pernah Pak Agus mengajarkan, Thailand itu sukses dalam hal devisa negara untuk pariwisata. Ini salah satunya ada. Jadi untuk pariwisata itu sangat berpotensi untuk perkembangan ekonomi di sana ya. Pertama adalah devisa dari penghasilan devisa dari pariwisata internasional itu di negara Thailand. Kenapa bisa seperti itu? Karena negara Thailand itu menerapkan untuk toko-toko, warung-warung di dunia dari negara Thailand itu menggunakan nama Thai. Nah, di situ nanti punya ciri khas, mungkin tempatnya wangi, bersih, indah, bagaimana ada ciri khas bau-baunya itu. Nah, bikin orang tuh tertarik, akhirnya datang ke Thailand. Aku penasaran negara Thailand itu kayak bagaimana, kok aku masuk ke warung makan ini rasanya enak, kemudian aromanya kayak gini. Ciri khas dari Thailand tuh bikin orang penasaran, akhirnya datang ke Thailand. Seperti itu teknik dari negara Thailand agar memberi daya tarik ke negara Thailand. Itu prosesnya tidak langsung instan, itu pakai proses lama. Ingat, Cina itu menjadi negara yang top itu selama 40 tahun lama ya. Tapi itu semua negara punya rencana dan terrealisasi bisa sangat lama, ada yang bisa cepat juga. Oke, selain untuk devisa, di negara Thailand itu juga termasuk negara agraris. Dia itu sebagai lumbung padi ya, itu sebagai potensi ekonomi juga. Dan juga di sana ada tambang timah dan mangan ya. Timah dan mangan itu di negara Thailand. Jadi dari pertama itu devisanya dari pendapatan ekonomi dari devisa pariwisata, kemudian dari lumbung padi itu tadi, dari karena negara agraris, selanjutnya untuk tambang. Sekarang nomor 5 terakhir. Wow, ini lagi gagasan pokok. Apa informasi pokok? Kita cari dulu yang namanya kalimat utama. Informasi pokok paragraf tersebut adalah ya, kita lihat Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi. Salah satu kekayaan hayati tersebut adalah keanekaragaman tanaman pangan dan rempah. Di Indonesia dapat dijumpai tanaman padi, kelapa, tapioka, sagu, jahe, kunyit, asam, cabai, mint, ketumbar, serai, pandan, durian, dan mangga. Keanekaragaman itu berpotensi menjadi sumber pangan fungsional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kembali lagi seperti di ini, sebab akibat ya. Dari Indonesia memiliki kekayaan ini, akibatnya menjadi sumber pangan fungsional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalian mencari informasi penting itu dari sini, kalimatnya bebas ya. Jadi intinya itu ini ya. Jadi tidak sama. Kalau kamu menulis sama dengan ini namanya kalimat utama. Kalau gagasan pokok ya juga tidak seperti ini plek gitu, tidak ya. Inti dari ini
karena dari orang mempunyai gagasan beda-beda, kata-katanya beda-beda, intinya dari situ. Jelas nggih jawabannya untuk nomor 5. Cukup sekian, semoga ini menutup kekurangan dari penjelasan pembelajaran yang satu pada subtema 2. Oleh karena itu mohon dicermati juga penjelasannya, itu untuk menambah wawasan kalian, keilmuan kalian. Terima kasih. Jika ada kekurangan tolong nanti WA ke Pak Agus atau ke grup lebih baik untuk menutup kekurangan lagi. Ada pertanyaan apapun silahkan bertanya. Kalau tidak ada ya alhamdulillah, anak-anak semoga paham semua. Jika ada kekurangan Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.